Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Scotlastika Jani Piton. Di sini saya akan menjelaskan tentang overhead dan profit terkait dengan mata kuliah akuntansi biaya proyek. Yang pada bab sebelumnya, kondisi umum atau general condition telah dibahas secara terperinci, di mana dalam manajemen kondisi umum atau general condition adalah tanggung jawab dari manajer proyek atau PM dengan bantuan dari pengawas dan akuntan biaya di lokasi kerja. Dan pada bab ini kita fokus kembali ke kantor pusat dan memperkenalkan kondisi umum kantor pusat, di mana para PM atau manajer proyek dan pengawas untuk memahami bagaimana overhead kantor pusat atau Home Office Overhead atau HOOH yang berdampak pada proyek. Dalam hal ini HOOH ditambahkan ke profit atau keuntungan yang diinginkan untuk menghasilkan fee sebagaimana tercermin dalam persamaan di bawah ini. Fee adalah fokus dari job site karena fee adalah jumlah yang tersisa setelah semua biaya konstruksi dikurangi dari nilai kontrak atau pendapatan. Di bawah ini adalah merupakan persamaan dari fee, di mana home office overhead ditambah profit. Selanjutnya, pada penyusunan kondisi umum atau GC kantor pusat general condition atau estimasi overhead dan pengelolaan dari estimasi tersebut yang merupakan tanggung jawab dari kepala keuangan dan pejabat eksekutif, CFO dan CEO. Dan tujuan akhir dari setiap tim proyek untuk menyediakan biaya yang cukup di luar titik impas untuk mengembalikan laba bersih yang dapat dikembalikan ke mitra ekuitas atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. Yang berikutnya itu estimasi biaya kondisi umum atau general condition atau GC proyek. General condition bersifat umum karena tidak memiliki fokus khusus. Dalam kasus pusat tangga kantor, GC mendanai pembiayaan operasi perusahaan yang berada di luar dan tidak berlaku untuk operasional di lokasi kerja individu. Beberapa istilah alternatif atau penggunaan frasa general condition meliputi: yang pertama, biaya overhead atau overhead umum. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu tidak langsung ke biaya konstruksi. Yang ketiga, persyaratan umum. Yang keempat, biaya umum dan administrasi seringkali merupakan bagaimana kondisi umum atau overhead yang dijelaskan oleh entitas publik. Yang berikut, biaya yang dapat didistribusikan adalah nama lain untuk kondisi umum, karena biaya overhead didistribusikan biaya operasi seluruh perusahaan dan tidak dikaitkan dengan proyek tertentu atau kegiatan konstruksi. Yang berikutnya, biaya administrasi atau operasional. Yang berikutnya, overhead dan keuntungan dikenal sebagai fee bagi kontraktor. Yang berikutnya, overhead untuk perusahaan konsultan meliputi biaya pekerjaan ditambah keuntungan. Ada dua cara untuk menyiapkan perkiraan kondisi umum. Yang pertama, hanya menerapkan presentase yang telah ditentukan sebelumnya ke volume tahunan yang diantisipasi yang diproduksi oleh operasi konstruksi. Yang berikutnya, mempersiapkan sebuah perkiraan item baris terperinci persis seperti yang dilakukan untuk general condition lokasi kerja pada bab sebelumnya. Berikut ini adalah contoh anggaran general condition kantor pusat. Beberapa biaya general condition kantor pusat yang dapat dimasukkan ke dalam kontrak meliputi: yang pertama, schedule, yang kedua, estimator, yang ketiga, safety officer or inspector, yang berikutnya, quality control officer or inspector, yang berikutnya, data processing cost including accounting and audits, yang berikutnya, cost engineer or accountant, yang berikutnya, senior project manager, yang berikutnya itu pre-construction service fee or cost, yang berikutnya itu specialty superintendence
such as a hosting superintendent, concrete finisher. Yang berikutnya superintendent earthwork, superintendent ironwork or structural steel. Yang berikutnya superintendent and others. Yang berikutnya akan menjelaskan tentang manajemen anggaran general condition kantor pusat. Tujuan kontraktor adalah mengurangi biaya overhead kantor pusatnya terkait dengan volume keseluruhan, bahwa biaya sama dengan biaya overhead dan keuntungan. Jika biaya tetap dan biaya kantor pusat berkurang, kemudian keuntungan meningkat sebagaimana tercermin dalam persamaan berikut, di mana fee sama dengan overhead plus profit. Overhead yaitu turun dan sama dengan profit atau naik. Tujuan dari manajemen HOOH adalah untuk memastikan perusahaan membelanjakan sesuai anggarannya seperti yang akan mereka lakukan dengan biaya tidak langsung dan langsung di lokasi kerja. Yang berikutnya untuk mengurangi biaya overhead, dan itu bisa terjadi dicapai dalam beberapa mode. Yang pertama, kurangi biaya overhead dengan menghilangkan personel. Yang kedua, atribusikan sebanyak mungkin biaya overhead kantor ke proyek konstruksi. Yang ketiga, jika peralatan konstruksi dimiliki oleh perusahaan konstruksi dan bukan perusahaan peralatan terpisah, peralatan tersebut harus dikeluarkan dari tempat kerja dan dibebankan ke proyek, dan bukan di gudang atau tempat penyimpanan perusahaan. Yang keempat, beban tenaga kerja adalah kombinasi dari pajak tenaga kerja dan tunjangan tenaga kerja. Yang terakhir, overhead adalah kombinasi biaya tetap dan variabel seperti yang dibahas dengan analisis titik impas nanti. Yang berikutnya, break-even analysis, yaitu proyek konstruksi diharuskan menghasilkan biaya yang cukup untuk menutupi biaya operasional kantor pusat. Biaya overhead tetap adalah biaya yang lebih bergantung pada waktu daripada tergantung pada volume atau pendapatan. Dan di bawah ini merupakan contoh dari break-even analysis. Yang selanjutnya yang kita bahas yaitu profits atau keuntungan. Kontraktor menetapkan banyak tujuan termasuk membangun proyek berkualitas, jadwal rapat, menjaga keamanan semua orang, dan mengembangkan reputasi yang baik dengan klien dan subkontraktor. Tapi kontraktor juga dalam bisnis harus menghasilkan keuntungan. Salah satu aspek unik dari konstruksi adalah tidak adanya biaya yang sebenarnya diketahui sampai proyek selesai. Di kantor pusat, para eksekutif perusahaan tidak akan tahu berapa total keuntungan tahunan yang akan diraih sampai tahun tersebut selesai, dan semua biaya pekerjaan dan pendapatan telah tercatat bersama dengan pengeluaran kondisi umum kantor pusat yang sebenarnya. Yang berikutnya yaitu metode untuk mengestimasi profit. Fee adalah juga dikenal dengan margin atau secara umum markup, tapi seperti yang telah dibahas sebelumnya, fee dibutuhkan pertama kali untuk menutupi biaya overhead kantor pusat, dan semua uang yang tersisa setelah biaya overhead diperhitungkan dapat dianggap sebagai laba kantor. Berikut ini adalah persamaannya, kita bisa lihat di PPT tersebut. Yang berikutnya sumber-sumber profit atau keuntungan. Yang pertama, operasikan setiap divisi dalam perusahaan dan setiap proyek konstruksi terpisah sebagai pusat laba independen. Yang kedua, minimalkan overhead kantor pusat seperti yang dibahas sebelumnya. Yang ketiga, lakukan lebih banyak pekerjaan dengan tenaga kerajinan langsung. Yang keempat, alternatifnya kurangi tenaga kerja langsung dan tingkatkan campuran subkontraktor. Yang kelima, kru atau tim konstruksi individu termasuk mandor dan pengawas berpotensi sebagai pusat laba karena beberapa mungkin secara konsisten mengalahkan anggaran. Yang keenam, membangun proyek lebih cepat, menghemat waktu dan menghemat biaya kondisi umum lokasi kerja. Yang ketujuh, membangun dengan kualitas yang baik dan meminimalkan pengerjaan ulang, yaitu merupakan tujuan konstruksi ramping atau lean construction. Yang kedelapan, tim manajemen proyek tidak memiliki pengaruh langsung pada keuntungan seperti halnya kru konstruksi, tetapi mereka harus diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan perkiraan fee jika tidak diperbaiki.
Yang kesembilan, prosedur penawaran yang efisien dan pembelian subkontraktor dan pemasok yang kemudian berhasil dan pelaksanaan kontrak yang ketat. Yang ke-10, klien atau pemilik proyek dapat membuat proyek berjalan dengan lancar dan meningkatkan efisien kontraktor yang seharusnya dapat menghemat lebih banyak biaya. Yang ke-11, penggunaan peralatan konstruksi yang efisien. Yang ke-12, beberapa lokasi geografis termasuk kota dan negara bagian mungkin lebih baik untuk satu kontraktor versus yang lain, terutama dikaitkan dengan subkontraktor. Yang selanjutnya itu metode meningkatkan keuntungan. Ada banyak cara meningkatkan keuntungan, termasuk yang pertama, naiklah harga penawaran, tetapi ini juga dapat mengurangi volume. Yang kedua, meningkatkan volume tanpa menambah overhead tetap. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran overhead tetap dengan volume konstan. Yang keempat, mengkhususkan diri pada satu jenis konstruksi, misalnya fasilitas medis. Yang kelima, bersikaplah selektif dengan pilihan klien, jenis pekerjaan, desainer, subkontraktor, dan karyawan. Yang keenam, meningkatkan perencanaan prakonstruksi. Yang ketujuh, mengurangi biaya konstruksi. Dan yang terakhir, mempelajari metode yang lebih baik. Kontraktor dapat memilih untuk menaikkan estimasi atau fee penawaran pada satu proyek tertentu untuk berbagai alasan, termasuk yang pertama, menyediakan sebuah praktik tender atau bid, meskipun ini mahal untuk dilakukan dan berpotensi bahaya jika kontraktor secara tidak sengaja menjadi penawar rendah. Yang kedua, kondisi pasar memungkinkan fee yang lebih tinggi. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang ditawar bukanlah spesialisasi kontraktor. Yang keempat, klien mungkin merupakan klien berisiko tinggi yang rentan terhadap pembayaran lambat atau tuntutan hukum. Yang kelima, dokumen konstruksi tidak lengkap, meskipun beberapa kontraktor akan melihat ini sebagai peluang adanya change orders. Yang kelima, jadwal ketat yang diamanatkan oleh klien dimungkinkan dengan adanya ganti rugi yang dilikuidasi atau liquid damage. Yang keenam, klausul kontrak berisiko lainnya seperti persyaratan pembayaran lambat atau retensi tinggi yang ditahan. Yang kedelapan, menyediakan sebuah penawaran istimewa kepada klien yang tidak ingin mereka buat tersinggung jika mereka memiliki backlog yang cukup besar. Dan yang terakhir, jika proyeknya sulit atau rumit, mungkin memerlukan biaya lebih tinggi karena terkait lebih tinggi resiko. Dan yang terakhir yaitu markup dan add-on lain untuk estimasi. Fee adalah salah satu-satunya markup yang ditempatkan di bawah garis dalam ringkasan estimasi. Ada beberapa lainnya. Semua estimasi biaya di atas garis dianggap biaya langsung. Mirip dengan fee, item lain di bawah garis adalah persentase tambahan untuk estimasi dan bergantung pada volume, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai biaya variabel. Tambahan atau add-on presentasi kas yang akan muncul di bawah garis pada ringkasan estimasi konstruksi meliputi beban tenaga kerja, kewajiban asuransi, pajak cukai, pajak penjualan, kontingensi, dan biaya. Baik, demikianlah presentasi saya pada malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata selama presentasi berlangsung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.